bicara tentang konteks demokrasi ya. Ya. Ini Pring Sewu sedang menuju ke kedewasaannya, Mas. Mas Tanto, mantan caleg DPR RI dari PDI Perjuangan ya kemarin ya. Ya. Kalau Mas Tanto melihat saat ini kan Pring Sewu sudah akan mengadakan pesta demokrasi pilkada dan kategorinya pesertanya cukup lumayan banyak nih Mas. Ya. Yang saat ini rame-rame bicara terkait dengan pembegalan demokrasi, tapi sepertinya kalau di Pring Sewu ini kan baik-baik saja kan lah ya. Ya. Nah, kalau menurut Mas Tanto sebagai mantan caleg DPR RI, tanggapannya gimana itu Mas? Ya, Pring Sewu itu unik ya Mas. Pring Sewu itu unik dari pilkada serentak seluruh Indonesia ini. Itu satu-satunya yang ada 4 pasangan calon itu hanya Pring Sewu. Betul. Walaupun memang apakah akan terjadi 4 pasang atau 3 pasang atau 2 pasang kita belum tahu. Oh ya. Yang pasti tidak 1 pasang. Karena memang penetapan nanti akan lebih dipastikan lagi berapa jumlah paslonnya. Nah ini yang kemudian menurut saya menjadi sangat menarik Mas. Menariknya? Ya, menariknya itu karena memang dalam perjalanan pesta demokrasi di tingkat Kabupaten Pring Sewu itu tidak ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan gitu Mas. Kalau bicara tentang rumor, bicara tentang isu itu memang selalu ada ya. Tapi saya melihat di Pring Sewu ini ya fine-fine aja Mas, enjoy aja. Iya, kita kan juga sama-sama lihat lah ya prosesi pendaftaran ya kayaknya fine-fine saja. Yang terjadi di lapangan ya masyarakat tidak ada yang ribut-ribut gitu kan. Artinya kondusif lah. Bicara tentang konteks demokrasi ya. Ya. Ini Pring Sewu sedang menuju ke kedewasaannya Mas. Ini tidak lagi mencari bentuk demokrasi yang sejati itu seperti apa. Tapi memang mungkin ini saatnya ketika Pring Sewu sudah mulai membentuk dirinya ya, untuk dirinya sebagai memang kabupaten yang menurut saya mempunyai banyak potensi, terutama di sumber daya manusianya. Inilah momen yang tepat lah ya Mas, yang tepat untuk kembali meletakkan Pring Sewu itu tuh mau seperti apa, walaupun memang desainnya sudah ada. Perjalanan dari periode pertama Sujadi, periode kedua Pak Sujadi, dan kemudian sekarang periode yang akan kita akan lalui ini. Nah inilah yang kemudian dalam konteks membangun kedewasaan demokrasi yang sejati, ini memang dibutuhkan sebuah kesadaran bersama. Sebuah kesadaran bersama di mana kesadaran itu tidak hanya terbatas bagaimana mendapatkan kekuasaan. Kesejatian demokrasi itu yang seperti apa? Ya, kesejahteraan demokrasi itu bagi saya sederhana Mas. Sederhananya ini kan bicara ke demokrasi itu bicara tentang kontestasi secara praktis ya. Ya. Secara praktis bicara tentang itu secara praktis adalah kontestasi itu memang satu sama lain saling bisa memahami. Ya, para kontestan, para simpatisannya, dan para calon-calon pemilih, dan nanti ketika tanggal 27 siapa yang akan dipilih, itu betul-betul berangkat dari hati nuraninya. Tapi walaupun tetaplah yang saya lihat di lapangan, tetap mereka akan bertarung dengan kekuatan finansial juga itu Mas. Ya, itu sebuah keniscayaan ya Mas ya. Artinya memang hal yang dari dulu kita khawatirkan. Ketika saya memang dari awal itu sebagai salah satu aktivis 98 ya, itu kita akan menggerakkan reformasi Mas. Bicara tentang reformasi itu kan juga bisa tentang demokrasi sejati itu. Dimana memang demokrasi sejati itu adalah rakyat itu mempunyai kemerdekaan untuk memilih. Artinya tidak ada paksaan, tidak ada yang sifatnya jual beli, tidak ada yang sifatnya transaksi. Nah, kemudian bergulir mengalami perkembangan. Ternyata apa yang menjadi nafas dari reformasi itu sangat miris sekali Mas. Nah saya berharap momentum di Pring Sewu ini bisa menjadi yang saya katakan yang di awal tadi, membangun kedewasaan demokrasi itu membutuhkan sebuah proses, dan inilah momentumnya. Dan saya berharap itu tidak hanya untuk Pring Sewu ya, tapi itu juga bisa untuk ya negara tercinta kita Indonesia ini. Mas Tanto bisa melihat dari apanya itu ini sebagai momentum untuk memperbaiki demokrasi itu.
melihat dari apanya itu, Mas? Kalau saya melihat dari pertama kultur. Mas, kultur masyarakat Pringsewu adalah kultur masyarakat yang sangat pluralis, sangat egaliter, Mas. Artinya tidak ada yang sifatnya dalam konteks demokrasi ya. Tidak pernah ada yang terjadinya perpecahan, tidak pernah adanya perbedaan yang sangat mempengaruhi demokrasi itu sendiri. Bahwa kemudian dalam perjalanannya ada yang kata-kata di jenengan itu trik-trik atau cara-cara dengan transaksional atau apa itu. Itulah yang kemudian saya pikir ya ayo bareng-bareng kita buat Pringsewu ini memang akan menuju demokrasi sejati yang sesungguhnya itu. Kalaupun kita bisa menuju ke situ, Mas ya, tapi kan prosesnya cukup makan waktu sepertinya. Tapi mungkin tidak bisa enggak? Kalau saya punya keyakinan, Mas, untuk Pringsewu saya punya keyakinan. Mengapa? Ya lagi-lagi Pringsewu ini kan terkenal, Mas, dengan sumber daya manusianya ya. Ya, betul. Sumber daya manusianya dan dari terkenal sekali Pringsewu inilah salah satu contoh atau miniatur pendidikan lah ya, kabupaten pendidikan di Pringsewu. Artinya bisa tentang pendidikan ini kan tidak hanya soal orang itu harus pintar atau apa, tapi juga lebih kepada pemahaman, Mas. Iya. Nah, inilah yang kemudian saya pikir ini momentum, Mas. Demokrasi sejati itu hal yang memang bagaimana adanya sebuah kesadaran kritis dari kita sebagai warga negara. Itu ketika menentukan pilihan bukan karena materi, bukan karena konkretnya adalah karena uang, tetapi memang pilihan itu dari nurani ketika melihat siapa sosoknya. Artinya ayolah kita berdemokrasi secara gembira, kita berdemokrasi secara menggunakan nalar dan akal sehat, dan terlebih kalau bicara tentang Pringsewu yang mempunyai sumber daya manusia yang cukup melimpah dalam konteks pemikiran, ayo kita gunakan itu.